Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Fakiatul Maria Waharini MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Vina Mukaromah, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Salatiga dengan program studi manajemen bisnis syariah. Yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sebuah materi tentang pengukuran kinerja untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Langsung saja kita masuk pada materinya. Penilaian kinerja adalah evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut, sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Berikutnya tujuan penilaian kinerja. Yang pertama, memberikan masukan untuk keputusan sumber daya manusia sebagai promosi, transfer, dan pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, memberikan umpan balik kepada karyawan mengenai bagaimana pandangan organisasi akan kinerja mereka. Yang ketiga, sebagai dasar dalam pemberian kompensasi yang mencakup peningkatan balas jasa, bonus karyawan, dan kenaikan-kenaikan lainnya dalam gaji. Berikutnya, arti pentingnya pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja mempunyai arti yang sangat penting bagi organisasi. Dalam pengukuran pengendalian manajemen, pengukuran kinerja merupakan hal yang sangat penting dalam memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi maupun sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja. Penilaian kinerja dapat dimanfaatkan oleh suatu organisasi. Yang pertama, dapat mengelola organisasi secara efektif dan efisien melalui pemberian motivasi kepada karyawan secara maksimal. Yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penghargaan karyawan seperti promosi, mutasi karyawan, dan lain-lain. Yang ketiga, mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi terhadap program pelatihan karyawan. Yang keempat, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan menilai kinerja yang telah dilakukan oleh karyawan. Yang kelima, menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Selanjutnya, sistem pengukuran kinerja perusahaan dengan konsep Balance Scorecard. Balance Scorecard dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton yang terdiri dari sekumpulan ukuran keuangan dan non-keuangan yang mencakup 4 indikator sukses yang kritis, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelanjaan dan pertumbuhan. 4 perspektif dalam Balance Scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan dari strategi dilaksanakan dengan baik. Penentu tolak ukur dalam perspektif keuangan diawali dengan penentu posisi strategis perusahaan pada daur hidup bisnis yang terbagi dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama growth atau tahap pertumbuhan, yang kedua sustain atau tahap bertahan, yang ketiga harvest, tahap. Yang kedua, perspektif pelanggan. Dalam perspektif pelanggan, manajer mengidentifikasi segmen pasar tertentu di mana perusahaan akan berkompetisi dan mengukur kinerjanya. Ada 2 kelompok dalam perspektif ini. Pertama disebut kelompok inti atau core measurement. Kelompok ini pada dasarnya merupakan pengukuran hasil akhir yang saling terkait dan terdiri dari yang pertama, pangsa pasar, yang kedua, tingkat perolehan para pelanggan, yang ketiga, kemampuan mempertahankan para pelanggan lama, yang keempat, tingkat kepuasan pelanggan, dan yang kelima, tingkat probabilitas pelanggan. Kelompok kedua disebut ukuran khusus atau pengukuran nilai pelanggan, Customer Value Proposition, yang menggambarkan pemicu kerja yang menyangkut pertanyaan apa yang disajikan perusahaan untuk mencapai kepuasan, loyalitas, retensi, dan perolehan konsumen. Selanjutnya, atribut yang disajikan perusahaan dibedakan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, atribut produk atau jasa. Itu menyangkut fungsi, harga, dan mutu. Yang kedua, hubungan dengan pelanggan, customer relationship. Yang ketiga, citra atau reputasi, image dan reputation. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal.
Pengukuran atas perspektif ini ditekankan pada proses internal perusahaan yang akan memberi dampak yang besar atas kepuasan pelanggan dan pencapaian tujuan dari tujuan finansial perusahaan. Proses tersebut terdiri dari 3 tahap, yang biasa disebut rantai nilai atau value chain, yaitu inovasi, operasi, dan pelayanan purna jual. Dan yang terakhir yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Tujuan dalam perspektif ini merupakan pemicu bagi pencapaian hasil yang sempurna dari perspektif yang lain. Dalam perspektif ini terdiri 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kemampuan pegawai, yang kedua, sistem informasi, yang ketiga, motivasi, pemberdayaan, dan keserasian individu perusahaan. Selanjutnya, implementasi sistem pengukuran kinerja. Implementasi dari suatu pengukuran kinerja melibatkan 4 langkah umum, yaitu yang pertama, mendefinisikan strategi, yang kedua, mendefinisikan ukuran-ukuran dari strategi, yang ketiga, mengintegrasikan ukuran-ukuran ke dalam sistem manajemen, yang keempat, meninjau ukuran dan hasilnya secara berkala. Yang pertama, mendefinisikan strategi. Untuk perusahaan dalam satu industri, scorecard sebaiknya dikembangkan di tingkat korporasi dan kemudian diturunkan ke tingkat fungsional dan tingkatan di bawahnya. Tetapi untuk perusahaan multibisnis, scorecard sebaiknya dikembangkan di tingkat unit bisnis. Yang kedua, mendefinisikan ukuran dari strategi. Langkah berikutnya adalah untuk mengembangkan ukuran-ukuran guna mendukung strategi yang telah dinyatakan. Organisasi tersebut harus fokus pada sedikit ukuran-ukuran penting pada titik ini atau manajemen akan dibanjiri dengan ukuran. Yang ketiga, mengintegrasikan ukuran ke dalam sistem manajemen. Scorecard haruslah diintegrasikan baik dengan struktur formal maupun informal dari organisasi, budaya, serta praktik sumber daya manusia. Yang keempat, meninjau ukuran dan hasilnya secara berkala. Ketika scorecard dijalankan, scorecard tersebut harus ditinjau secara konsisten dan terus-menerus oleh manajemen senior. Organisasi tersebut sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, bagaimana kondisi organisasi menurut ukuran hasil. Yang kedua, bagaimana kondisi organisasi menurut ukuran pemicu. Yang ketiga, bagaimana strategi organisasi berubah sejak tinjauan terakhir. Dan yang terakhir, bagaimana ukuran scorecard. Berikutnya, kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja. Tidak ada banyak kesulitan jika masalah-masalah berikut ini dapat ditangani dengan baik. Di antaranya yaitu, yang pertama, korelasi yang buruk antara ukuran non-keuangan dengan hasilnya. Yang kedua, terpaku pada hasil keuangan. Yang ketiga, ukuran-ukuran tidak diperbarui. Yang keempat, terlalu banyak pengukuran. Dan yang kelima, kesulitan dalam menetapkan trade-off. Yang pertama, korelasi yang buruk antara ukuran non-keuangan dengan hasilnya. Ini merupakan masalah yang serius karena ada asumsi yang melekat bahwa profitabilitas masa depan mengikuti pencapaian ukuran individual. Yang kedua, terpaku pada hasil keuangan. Program intensif yang dirancang dengan buruk menciptakan tekanan tambahan. Manajer senior seringkali diberikan kompensasi berdasarkan kinerja keuangan yang dapat mengganggu keselarasan tujuan sehingga menyebabkan manajer lebih peduli terhadap ukuran keuangan dibandingkan dengan ukuran-ukuran lainnya. Yang ketiga, ukuran-ukuran tidak diperbarui. Banyak perusahaan tidak memiliki mekanisme formal untuk memperbarui ukuran-ukuran agar selaras dengan perubahan dalam strateginya. Akibatnya, perusahaan terus menggunakan ukuran-ukuran yang didasarkan pada strategi yang lalu. Selain itu, ukuran-ukuran tersebut sering menimbulkan kemalasan. Yang keempat, terlalu banyak pengukuran. Jika jumlah ukuran terlalu sedikit, manajer akan mengabaikan ukuran-ukuran yang penting untuk memantau pelaksanaan strategi. Namun, jika jumlah ukuran terlalu banyak, maka manajer berisiko kehilangan fokus karena mencoba untuk melakukan banyak hal pada waktu yang sama. Yang terakhir, kesulitan dalam menetapkan trade-off. Beberapa perusahaan menggabungkan ukuran keuangan dan non-keuangan dalam satu laporan dan memberikan bobot pada masing-masing ukuran tersebut. Tetapi, kebanyakan scorecard tidak memberikan bobot yang eksplisit kepada masing-masing ukuran ini. Tanpa pembobotan semacam itu, akan sulit untuk menentukan
pertukaran antara keuangan dan non-keuangan. Dalam penjelasan materi yang sudah saya sampaikan, contoh studi kasus pada pengukuran kinerja yaitu terdapat pada kasus sertifikasi di bidang pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi guru atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Representasi pemenuh standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi guru adalah sertifikat kompetensi pendidik. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidik tertentu. Bidang pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan Kota Semarang yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang tenaga pendidik, bidang tenaga kependidikan, bidang pembinaan, dan bidang pendidikan dan tenaga kependidikan. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang Bab 3 Pasal 24 Nomor 6 yang berbunyi, pelaksanaan sertifikasi terhadap tenaga pendidik dan kepala sekolah. Bidang pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan Kota Semarang sudah melaksanakan pelayanan sertifikasi untuk tenaga pendidik mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan baik negeri maupun swasta. Dapat diketahui bahwa bidang pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan Kota Semarang sudah melaksanakan tugasnya, yaitu pelayanan sertifikasi terhadap tenaga pendidik di Kota Semarang. Terlihat sertifikasi tenaga pendidik paling banyak pada tahun 2012 sebanyak 1.393 tenaga pendidik dari sekolah negeri maupun swasta. Tetapi dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun proses sertifikasi tidak selalu meningkat, terjadi penurunan jumlah. Sertifikasi tenaga pendidik dari tahun 2012 sebanyak 1.393 tenaga pendidik ke tahun 2013 sebanyak 407 tenaga pendidik. Ini terjadi karena beberapa faktor seperti banyaknya tenaga pendidik yang telah sertifikasi di tahun-tahun sebelumnya, tenaga pendidik yang tidak mengikuti sertifikasi dan tenaga pendidik yang tidak lolos uji sertifikasi, tenaga pendidik serta kurangnya SDM di bagian sertifikasi. Dalam studi kasus kinerja pegawai, rumusan masalah yang terdapat pada kasus ini adalah bagaimana kinerja pegawai bidang pendidik dan tenaga kependidikan di Dinas Pendidikan Kota Semarang. Yang kedua, apa faktor pendukung dan penghambat kinerja pegawai bidang pendidik dan tenaga kependidikan di Dinas Pendidikan Kota Semarang. Yang pertama, bagaimana kinerja pegawai bidang pendidik dan tenaga kependidikan di Dinas Pendidikan Kota Semarang. Kinerja pegawai pada fenomena kualitas, kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam melakukan proses pendataan, data real guru dan pelayanan proses sertifikasi, serta proses pemeriksaan berkas sertifikasi guru. Hanya saja masih terdapat kendala terkait kualitas dan kuantitas pegawai di bidang pendidik dan tenaga pendidik Dinas Pendidikan Kota Semarang. Karena pihak sekolah yang tidak memberikan data relevan sesuai yang dibutuhkan bidang dan keterbatasan pegawai dalam proses pemeriksaan berkas sertifikasi serta jumlah guru di Kota Semarang yang amat banyak. Pada fenomena kuantitas, pegawai menerima jumlah pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pegawai pun juga sudah mengerjakan sesuai deadline yang sudah ditentukan. Akan tetapi, adanya kendala dari pihak sekolah tentang data real guru yang dimana berguna untuk mengerjakan tugas pokok dan fungsi pegawai sehingga beberapa pegawai harus lembur hingga larut malam, bahkan sampai menginap di kantor bidang dan tidak ada uang lembur. Dalam fenomena kerjasama antara pegawai, kerjasama yang terjalin antara pegawai sudah baik sehingga dapat bertukar pikiran dengan baik. Pegawai juga telah melaksanakan tugas secara teamwork, karena yang menjadi prioritas yaitu selesai tepat waktu, walaupun harus membantu tugas pegawai lain yang sebenarnya bukan tugasnya. Kerjasama yang sulit adalah ketika harus bekerjasama dengan pihak sekolah dalam pengumpulan data real guru yang tidak relevan sesuai dengan seharusnya.
Dalam fenomena ketepatan waktu pegawai dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya masing-masing masih kurang maksimal, dikarenakan masih ada pekerjaan yang tidak mengenal waktu, yaitu yang berhubungan dengan data dari pihak sekolah dan pemeriksaan berkas sertifikasi guru. Yang kedua, apa faktor pendukung dan penghambat kinerja pegawai bidang pendidik dan tenaga kependidikan di Dinas Pendidikan Kota Semarang? Yang pertama, faktor pendukung kinerja pegawai. Pada fenomena kualitas, kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam melakukan proses pendataan data real guru dan pelayanan proses sertifikasi serta proses pemeriksaan berkas sertifikasi guru, hanya saja masih terdapat kendala terkait kualitas dan kuantitas pegawai di bidang pendidik dan tenaga pendidik Dinas Pendidikan Kota Semarang karena pihak sekolah yang tidak memberikan data relevan sesuai yang dibutuhkan bidang dan keterbatasan pegawai dalam pemeriksaan berkas sertifikasi serta jumlah guru di Kota Semarang yang amat banyak. Yang kedua, faktor penghambat kinerja pegawai. Mengenai kesopanan, masih ada pegawai yang berbicara kurang sopan terhadap atasan dan saat pemindahan tugas, hal ini dapat menyebabkan konflik yang terjadi ketidakharmonisan dalam kerjasama antar pegawai. Pegawai menjadi kurang mandiri apabila ada pekerjaan yang belum selesai, namun pimpinan langsung turun tangan untuk membantu. Pimpinan terkadang mengambil keputusan sendiri tanpa meminta pendapat dari pegawainya, sehingga pegawai harus menerima dan mematuhi apabila sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meningkatkan kesadaran diri akan kesopanan antara pegawai satu dengan yang lain. Pemimpin juga lebih mengutamakan musyawarah dalam memutuskan kebijakan atau menyelesaikan masalah, bukan dengan sepihak guna meningkatkan kepemimpinan. Dalam presentasi yang sudah saya sampaikan, terdapat beberapa poin penting yang telah dibahas seperti tujuan penelitian kinerja, apa pentingnya pengukuran kinerja, dan masih banyak lagi. Hal ini sangat penting jika kita sudah memasuki dunia kerja di masa depan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.